Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang satuan jarak, yaitu ada satuan tentang besaran satuan, yaitu satuan jarak dan satuan waktu. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang satuan jarak dan satuan waktu? Nah, karena kita akan mempelajari tentang yang namanya adalah kecepatan. Nah, pasti kamu tahu dong kecepatan itu apa? Nah, kecepatan itu merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu, di mana kecepatan dapat juga disebut dengan kecepatan rata-rata. Atau kalau misalkan kamu pergi sekolah menggunakan motor. Nah, jarak kamu dari rumah adalah 24 km. Nah, berapa sih? Kalau kamu perginya 1 jam, berapa sih kecepatan motor yang digunakan oleh kamu? Nah, itu bisa dicari ya. Nah, sekarang Bu Nabila akan tuliskan dulu bagaimana cara mencari kecepatan. Cara mencari kecepatan adalah, sebentar ya, kecepatan sama dengan satuan jarak ya, jarak dibagi waktu. Nah, dari rumus kecepatan ini ya, nanti ini bisa dicari lagi bagaimana cara mencari jarak dan bagaimana cara mencari waktu. Nah, kalau mencari jarak berarti jaraknya yang harus sendiri. Sekarang kita lihat waktu ada di bawah. Berarti kalau jarak harus sendiri, waktu harus pindah ke sebelah kiri kamu. Nah, kalau dia dibagi, kebalikannya adalah dikali. Berarti jarak adalah kecepatan dikali waktu. Berarti kalau ditanyanya jarak, menjadi kecepatan dikali waktu. Ini kalau kita mencari jarak. Bagaimana kita ketika kita yang ditanya adalah waktunya? Yang diketahui adalah jarak dan kecepatannya. Berarti waktu ada di bawah, waktu ada di sini. Sekarang berarti kecepatan yang harus pindah ke kiri. Oh, berarti waktu sama dengan apa tadi? Ayo, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti satuan kecepatan adalah satuan jarak dan satuan waktu. Satuan jarak itu apa aja? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan waktu? Pinter, jam, menit, detik. Berarti nanti kecepatan itu bisa dituliskan dengan meter per jam, atau bisa dituliskan kilometer per jam, atau kilometer per menit, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Jadi satuan satuan kecepatan adalah satuan jarak dibagi satuan waktu. Nah, sekarang Bu Nabila mau kasih contoh sama kamu. Perhatikan ya. Oke, Bu Nabila akan kasih contoh di sini. Oke, yang pertama 24 km per jam. Nah, sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, Bu tahu dari mana ini adalah kecepatan? Tadi ini satuan jarak, ini satuan waktu. Ini berarti kecepatan ya, bukan dalam bentuk soal cerita. Biasanya mencari jarak, kecepatan, dan waktu
Ini adalah menggunakan soal cerita. Oke, pertama yang kamu lakukan adalah rubah dulu 24 km. Nah, satuan jarak sama satuan jarak, berarti dirubah ke meter. Kilometer ke meter berapa? 3, turun atau naik? Turun, berarti kalau turun dikali, karena 3 berarti dikalinya 1000, nolnya ada 3. Oke, nah 24 kali 1000 berarti 24.000. Kita udah punya satuan jarak. Sekarang kita cari satuan waktunya. Jam, ini dibacanya 24 km per jam. Artinya jarak 24 km itu membutuhkan waktu selama 1 jam, ya. Berarti 1 jam ke detik. Jam ke detik dikali atau dibagi? Dikali, betul. 1 dikali 3600, berarti ini 3600. Oke, sekarang kita bagi yang ini 24.000 kita bagi 3.600. 24.000 dibagi 3.600. 0 atas bawah boleh dicoret. 0 atas bawah boleh dicoret. Berarti tinggal 240 dibagi 36. Yuk kita hitung bersama-sama bagaimana sih cara menghitungnya. Yuk kita lihat di sini. Bunda punya coret-coretan. 240 dibagi 36. 2 dibagi 36 tidak bisa. 24 dibagi 36 nggak bisa, berarti 240 bagi 36. Yang mendekati adalah 6. 6 kali 36 adalah 216. 0 kurang 6 tidak bisa, pinjam ke depan, berarti ini tinggal 3. Ini jadi 10. 10 kurang 6 4. 3 dikurangi 1 2. Nah 24, lihat ya, 24 dibagi 36 tidak bisa, berarti tambahkan 0 naik koma. Berarti 240 lagi dibagi 36 tadi adalah 6. 6 kali 36 216. Bu, polanya sama. Nah, 24 gak bisa, tambahin lagi 0. Bagi 36 6 lagi. 6 kali 36 216. Bu, polanya selalu sama 240. Nah, berarti ini terus ke bawah polanya mengikuti. Nah, yang ini 6,6666666. Nah, berarti ini kita ambil, kita buletin satu angka di belakang koma. Kita pernah belajar pembulatan, ya. Berarti 6 yang ini kita bulatkan ke depan, ditambah 1 apa ditambah 0? Pinter, masih ingat, ditambah 1. Berarti jawabannya 6,7. Kita bulatkan. Oh, berarti 240 dibagi 36 adalah 6,7. Berarti jawabannya di sini adalah 6,7, ya. 6,7. Bukan min 6 ya. Hati-hati ya. Ini tadi titik-titik Bu Nabila. Bu Nabila hapus deh biar kalian tidak mengira ini minus. Oke. 6,7. Jadi 24 km per jam adalah 6,7 meter per detik. Oke, sekarang Bu Nabila mau kasih contoh yang kedua dalam bentuk soal yang sama. Bu Nabila kasih contoh yang kedua, yaitu 2,4 km per jam. Masih sama, kilometer per jam, tapi Bu Nabila mau rubahnya ke meter per menit. Nah, kalau tadi meter per detik, sekarang meter per menit. Caranya sama. Pertama kita cari dulu 2,4 km dirubah ke meter. Oke, good. Kilometer ke meter tadi dikali, berarti 2,4 dikali 1000. Dengan, nah kalau ada desimal, ada 0 perkalian, dicoret 0-nya mundur. Coret 1, 0-nya mundur ke sini, berarti habis. Berarti tinggal 24 dikali 100. 24 kali 100 adalah 2400. Oke, sampai sini paham ya? Nah, yang kedua yang kita cari adalah 1 jam
berapa menit? Nah, 1 jam berapa menit? Siapa yang masih ingat? 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. Berarti 1 kali 60 adalah 60. Sekarang kita cari ini. 2400 dibagi 60. 0 atas bawah kita coret. 240 bagi 6. 24 bisa dibagi 6, boleh tidak? Boleh. 24 bagi 6 adalah 4. Kita punya 01, berarti ini 40. Oh, berarti 2,4 km per jam adalah 40 meter per menit. Oke, saya. Nah, sekarang Bu Nabila punya contoh yang lainnya. Bagaimana jika dia perubahannya dibagi bukan dikali? Oke, yuk lihat yuk. Oke, kita pindah ke halaman selanjutnya. Bu Nabila masih punya contoh yang sama bentuknya. Oke, Bu Nabila masih punya contoh yang sama bentuknya, yaitu 2 cm per detik. Nah, 2 cm per detik. Berapakah perubahan kecepatannya dalam kilometer per jam? Nah, berapa sih kecepatannya? Nah, caranya masih sama. Sentimeter ke kilometer, berarti yang kita rubah pertama adalah 2 cm ke kilometer. Cm ke kilo turun atau naik? Naik berapa? 5. Pinter, berarti 2 dibagi 100.000, nolnya ada 5. Nah, ini jangan kita rubah ke desimal, kita cukup rubah ke pecahan biasa. 2 dibagi 100.000. Kita rubah kayak gini aja. Kenapa nggak dirubah ke desimal, Bu Nabila? Biar menghitungnya lebih mudah. Yang selanjutnya, detik. 1 detik berapa jam? Nah, kalau tadi 1 jam adalah 3600, maaf ya, 3600, maka 1 detik adalah 1 dibagi 3600 atau 1 per 3600. Nah, baru ini kita kerjakan ya. Oke. Kita kerjakan di sini 2 per 100.000 dibagi 1 per 3600. Nah, di sini ada pembagian. Nah, konsep pembagian dalam pecahan berubah menjadi kali yang belakang pinter dibalik. Berarti jadi 2 per 100.000 dikali 3600 per 1. Oke, yuk kita kalikan. 2 kali 3600 adalah 7200 dibagi 100.000. Oke, ada 0 kita coret. Karena ini pembaginya 1000 ya, berarti 0-nya kita habisin aja. Nah, berarti ini ada 0 coret masuk koma. Ada 0 coret masuk koma, tambahin 0. Ada 0 coret koma, 0-nya maju. Berarti jadinya berapa? 0. Pintar, 0,072. Berarti 2 cm per detik adalah 0,072 km per jam. Mudah kan? Mudah dong. Nah, di sini kalau kalian lihat di buku kalian ya, di halaman 76, di buku paket kalian halaman 76 ada soal cerita. Nah, di sini Bu Nabila mau ajarkan bagaimana cara mengerjakan soal cerita. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita kerjakan soal cerita. Kalau soal cerita paling mudah adalah kita tulis yang diketahuinya dan yang ditanya. Bu Nabila mau jawab yang A dan B. Coba kita lihat bersama-sama. Oke, soal yang A terlihat ya. Sebuah kereta api
melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Berarti yang diketahui pertama adalah apa? Yang diketahui pertama tadi? Yang diketahui pertama adalah kecepatan. Dari mana tahu kecepatan? 200 km per jam. Ada satuan jarak dan waktu. Ya, kilometer per jam. Kita lanjut lagi bacanya. Jika jarak berarti jarak nih yang diketahui. Jika jarak yang ditempuh kereta tersebut dari kota A ke kota B sekitar 400 km. Nah, berarti yang diketahui adalah 400 km itu adalah jarak kota A ke kota B. Berapakah? Nah, berapa tuh? Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Berapa waktu? Berarti yang ditanya adalah satuan waktu. Oke, di sini Bu Nabila sudah tulis. Nah, tadi yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatannya sebesar 200 km per jam dengan jarak 400 km. Yang ditanya adalah waktu. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, nah, kita jawab. Tadi waktu, rumusnya apa ya? Apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Waktu rumusnya adalah, coba ayo. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 400 km. Satuannya kita ajak. Nah, karena kecepatan dia ada dua lambang, ya, ada lambang satuan jarak dan satuan waktu, maka ini kita tulisnya ke samping aja pembaginya. 200 km per 1 jam. Per 1 jam. Ini pecahan, ini bukan pecahan. Nah, ini kita anggap 400 km per 1, biar sama-sama bentuknya pecahan. Nah, kalau ada pecahan seperti ini kita balik jadi kali 1 jam per 200 km. Paham ya? Oke. Ada satuan kilometer dan kilometer. Kita sederhanakan, boleh kita coret. Ya, berarti tinggal 400 kali 1 jam adalah 400 jam. Dibagi 1 dikali 200 adalah 200. 400 dibagi 200 adalah 2 jam. Pintar. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 40 km dari kota A ke kota B adalah 2 jam. Bisa kan? Nah, coba yang B. Yo, Bu Nabila mau ngerjakan yang B. Coba lihat. Lihat lagi soalnya yang B. Coba kita baca caranya sampai titik, jadi kita tahu. Mentari berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Oke, berarti Mentari pergi sekolah dan berangkatnya dengan cara jalan kaki. Jarak rumah Mentari ke sekolah sekitar 1.500 meter. Nah, berarti diketahui tuh. Diketahuinya adalah pinter, jarak 1.500 meter. Ia berangkat ke sekolah pukul 6.30 dan sampai di sekolah pukul 6.45. Nah, 6.30 itu apa ya? Waktu, Bu, tapi tidak diketahui, Bu, itu berapa jam atau berapa menit. Berarti kita tulis dulu 6.30 sampai 6.45. Coba siapa yang tahu berapa jam atau berapa menit atau berapa detik ya? 6.30 ke 6.45. Betul, pinter, 15 menit. Dari mana taunya? Kita kurangi pukul yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Berarti 6.45 kita kurangi 6.30, itu selisihnya adalah 15 menit. Jadi sebenarnya waktunya adalah 15 menit. Nah,
kita lanjutkan. Berapa meter per menit? Nah, meter per menit itu satuan apa ya? Kecepatan. Nah, berarti yang ditanya adalah berapa meter per menit kecepatan Mentari dalam berjalan kaki ke sekolah. Berarti yang ditanya adalah kecepatan, tapi di sini ditentukan perubahannya harus meter per menit. Nah, dalam satuannya diminta kecepatannya adalah meter per menit. Kalian bisa lihat di sini. Tadi yang diketahui adalah jarak sejauh 1500 meter dengan waktunya pukul 6.30 dari rumah sampai sekolah 6.45. Berarti dia mempunyai waktu berjalan kaki adalah sebesar 15 menit. Yang ditanya adalah kecepatan dalam satuan meter per menit. Sekarang kita lihat, ini meter. Ini yang diminta meter. Sudah sama? Sama. Ini menit. Ini yang diminta menit. Sudah sama? Sama. Nah, kalau di sininya meter, di sininya kilometer, berarti yang ini nanti kita rubah dulu ya ke dalam yang diminta, ke kilometer. Tetapi karena ini sudah sama, berarti tidak usah kita rubah. Nah, kita jawab. Oke, kita jawab bersama-sama. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? 1500 meter. Waktunya 15 menit. Nah, 1500 dibagi 15 berapa? 100. Pinter, 100 meter per menit. Oh, berarti kecepatan yang digunakan atau kecepatan Mentari saat berjalan kaki menuju sekolah adalah sebesar 100 meter per menit. Mudah kan? Oke, nah ini silakan kalian catat di buku tulis kalian ya. Kemudian kalian bisa jawab, kalian bisa jawab di komentar berapakah 45 ya. Kalian bisa jawab nanti soal ini 45 km per jam. 45 km per jam ke dalam meter per menit. Oke. Kalian silakan tulis di buku tulis kalian dan silakan kalian jawab di komentar soal di bawah ini. 45 km per jam berapa meter per menit ya. Jadi ini dicatat di buku tulis catatan. Oke, jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan ke Bu Nabila langsung ya. Seperti biasa bisa lewat WA, telepon ataupun ke rumah Bu Nabila, tapi harus telepon dulu, janjian dulu ya. Oke, kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.